Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Duduk Ibu. Iya Bu. Iya. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Hera yang bertugas di klinik pada pagi ini. Kalau boleh tahu Ibu, ada keluhan apa Ki? Begini Bu Bidan, selama sudah nggak melahirkan itu, saya itu susah sekali tidur. Terus moodku itu berubah-ubah, terus mudah marah dan sensitif kayak itu Bu Bidan. Kira-kira kenapa itu Bu Bidan? Baik Ibu, sebelum saya jelaskan apa dari pertanyaan Ibu, saya ambil dulu data tadi. Ibu atas nama siapa? Siska Bu Bidan. Ibu Siska, umur berapa? Umur 23. Oh, 23. Ini kamu udah gede. Iya Bu Bidan, kan ada jodoh Iya. Kalau boleh tahu gimana Ki tinggal? di Kuala Lumpur Bu Bidan. Kuala Lumpur. Iya. Kalau Kuala Lumpur itu kebanyakan orang Toraja jadi. Iya, saya juga Bu Bidan, saya orang Toraja sih. Oh. Cuma datang di sini. Iya. Seperti Toraja jadi. Baik Ibu, tadi kan Ibu keluhannya susah tidur, terus juga moodnya gampang berubah-ubah. Nah, jadi Ibu begini, itu faktor yang buat Ibu susah tidur. Pertama itu susah tidur karena mungkin Ibu kayak beraktivitas terlalu capek, jarang istirahat, begitu. Kalau boleh tahu Ibu, keseharian itu apa kita bikin? Kayak urus anak juga Bidan, urus rumah tangga begitu. Kalau boleh tahu juga, suami tak ikut bantu juga kalau kayak urus anak, membersihkan juga, sering juga bantu suami tak. Jarang Bu Bidan karena suamiku kan kerja, jadi kerja dari pagi pulang malam, jadi jarang itu bantu. Jadi pun kalau kerja itu langsung istirahat karena mungkin dia capek. Jadi biasa deh nanti juga dia Iya. bicara. Iya, ngerti juga Bu. Jadi kalau boleh tahu ini Bu, orang tua tak di mana tinggal? Satu di Toraja Bu Bidan. Oh, jadi Karena kan saya ikut jauh suami di ya? sini ya. Oh iya. Begini Bu, jadi kalau boleh tuh Ibu, kan ini suami kita kerjanya dari pagi sampai malam untuk biayai kita sama anak kita juga. Kalau boleh kayak minta ditolong sama keluarga atau mertua atau orang tua yang datang kayak bantu kita dalam kayak jaga-jaga anak kita, bantu lalu beres-beres rumah juga, jangan kayak sendiri juga kerja, pasti kayak motornya nanti itu susah tidur, jadi kayak gampang capek, apa-apa nanti sedikit marah lagi, jadi itu moodnya gampang berubah-berubah Bu. Nah jadi kayak butuh juga dukungan atau bantuannya dari keluarga kita gitu. Nah kalau itu tadi tentang mood yang berubah-ubah toh, kalau itu kayak contohnya seperti kurang tidur Miki tadi, kurang tidur terus kayak stres Miki rawat bayi kita, selalu pikiran tak tentang bayi. Nah terus juga perubahan gaya hidup kita kayak seumpama dulunya kayak gaya itu sebelum melahirkan kayak pasti kayak rajin keep make up, terus bagus juga kita rasa badan kita toh. Nah, biasa juga itu ada yang bilang kalau sudah melahirkan kayak enggak perlu nih make up, ada nih anaknya begini, itu juga biasa itu kayak kasih gampang kayak marah. Kenapa kayak berubah juga sekarang fisik begitu dulu. Jadi Bu Bidan, bagaimana itu cara aku atasi ini kayak ini moodku, susah tidurku, ini suka marah-marah, bagaimana itu Bu Bidan cara aku atasi? Baik Ibu, jadi begini Bu, cara mengatasinya itu seperti kayak ini tadi susah tidur toh. Itu tuh Bu, kalau seumpama tidurnya anak tak curi-curi waktu juga untuk istirahat, untuk tidur jangan tidur kalau tidur anak tak kan biasanya tuh kayak ibu rumah tangga itu kalau tidurnya anaknya mencuri waktu untuk istirahat, untuk kerja lagi yang lain, tapi itu sebenarnya tidak baik sebenarnya dulu Ibu untuk kesehatannya. Nah jadi kalau seumpama anak tertidur bisa mungkinlah juga istirahat sebentar di situ, tidur itu juga. Nah terus juga Ibu kalau mungkin tidur juga pasti kan itu tempat tak itu kayak nyaman bisa tidur, terus tenang juga kayak tidak ada suara bising atau apa begitu Ibu. Terus pola tidur kita juga harus kita atur kan. Kalau tidur siang boleh tapi jangan sering-sering gitu. Nah terus kalau boleh juga Ibu
kalau suami cuti di suami bagi tugas sama suami kayak bicara juga baik sama suami dalam begini bapak atau panggilan apa gitu sama suami atau kayak manja-manja gila bilang dan bisa juga bantu kak dulu ini kayak minta manja-manja gila sama suami kita baru terus juga bisa curhat gitu. Jadi kalau moodnya itu seperti yang saya tanya tadi tentang hubungan yang keluarga itu sekali juga itu Bu. Nah terus istirahat juga yang cukup, jangan kita terlalu capek. Nah jaga juga pola makan sehat Kak. Kita tahu juga kalau tentang makanan begitu Bu. Iya. Rajin juga makan. Iya Bu Bidan, karena selama hamil kan dikasih edukasi mengenai makanan seimbang, jadi tahu Bu Bidan. Jadi rajin juga makan. Alhamdulillah rajin tuh Bu Bidan. Iya. Terus juga itu Ibu, seumpama ada yang bikin kita senang, lakukan itu aktivitasnya. Kita lakukan seumpama kayak apa yang kita suka Ibu. Kayak membaca, santai-santai. Kayak membaca begitu Di. Nah jadi kan Ibu sukanya membaca. Contohnya kayak membaca apa itu Di? Baca buku, cerita-cerita begitu Bu Bidan. Kalau novel suka dibaca, oh bagus juga Baca itu. begitu. Iya, nah jadi itu juga bisa membuat kita jadi baik begitu kan baca novel kayak tentang percintaan atau apa kan sedang kita menikah. Iya, kalau kan abang pernah Bu Bidan bahagia gitu. Iya, itu makanya bisa bahagia kembali. Nah terus juga kalau mungkin minta bantuan sama keluarga atau sama suami kita jangan ragu-ragu karena suami juga itu kewajibannya untuk bantu juga istrinya, bukan cuma istrinya yang kerja di rumah gitu juga. Iya. Dan Ibu bagaimana mengerti dengan penjelasan itu tadi? Iya, mengerti sekali Bu Bidan dan dapat juga solusi dari penjelasan yang Bu Bidan jelaskan. Alhamdulillah. Baik Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas Bu Bidan. Jadi kalau sudah jelas Ibu, jadi Ibu kalau sempat masih ada keluhan lain atau ada apa-apa, jangan simpan datang cerita sendiri. Kalau sama-sama aja bidan-bidan yang lain, baik juga, bisa juga saling berkomunikasi lagi. Iya, baik. Kepada Ibu Bidan, permisi. Iya, Ibu. Hati-hati. Iya.